Dan kebetulan saya juga memang dari sana juga gitu. Jadi dari keturunan Keraton Cirebon. Iya, Kecerbonan. Jadi Gobang itu ada Nama raja di sana. Iya, betul. Panjang juga ya ternyata sejarahnya macam-macam ya. Jadi Betul. sampailah ke si batik Gobang ini gitu ya. Ondel-ondel gitu ya. Tapi terus jadinya gini, kayak batik anak-anak. Ada ondel-ondelnya gitu. Iya, Tapi kan kalau batik Gobang tadi seperti bilang kan nuansanya klasik gitu. Betul. Dan ini jadi dipakai oleh kami gitu ya untuk acara resmi, acara non formal pun masih bisa gitu. Karena ini produk handmade, produk karya tulis tangan ya. Jadi bukan produk pabrikan. Jadi kita untuk pemasarannya pun kita menggunakan personal branding gitu. Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi. Dan episode kali ini saya masih memakai batik Gobang. Ya lihat nih motifnya tuh lucu sekali ya, ada ondel-ondelnya. Ini adalah salah satu usaha dalam mengembangkan seni budaya dalam bentuk fashion. Nah ini juga berkaitan dengan bintang tamu kita di podcast Budaya kali ini. Ada Ibu Etisma Yosi yang akan ngobrol nih menjelaskan tentang ciri khas dari batik Gobang yang saya pakai ini, dari motifnya sampai strategi pemasarannya, karena batik Gobang ini udah melalang buana seliling dunia gitu kan ya Bu Yosi ya? Betul. Selamat datang Bu Yosi, senang akhirnya ketemu langsung dan bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Soalnya udah berapa episode saya pakai bajunya batik Gobang terus loh Iya. Bu. Lucu-lucu deh, bagus-bagus deh. Terima kasih. Coba ini sebentar nih, mungkin Sobat Budaya udah ada yang kenal nih sama yang namanya batik Gobang, tapi belum pernah tahu tentang sejarahnya batik Gobang nih apa sih? Gobang tuh apa sih Bu? Gitu. Coba boleh silakan diobrolin aja langsung deh. Gobang itu adalah satu kata yang mempunyai tiga Makna. arti atau tiga makna. Yang pertama uang koin zaman Hindia Belanda. Yang logam gitu. Betul, ya. dan gambarnya seorang ratu ya. Terus yang kedua senjatanya orang Betawi kayak golok gitu. Oh namanya Gobang. Gobang betul. Dan yang ketiga salah satu raja dari keraton Kecerbonan. Oh ada. Dan namanya? kebetulan saya juga memang dari sana juga gitu. Jadi dari keturunan Keraton Cirebon. Iya, Kecerbonan. Jadi Gobang itu ada Nama raja di sana. Iya, betul. Panjang juga ya ternyata sejarahnya macam-macam ya. Jadi Betul. sampailah ke si batik Gobang Betul. ini gitu ya. Ini dari kapan sih Bu udah merintis usaha batik Gobang ini? Sebenarnya kita merintis dari 2010. Wow, udah 14 tahun. Iya, 2010, tapi diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu pada hari jadi Kota Jakarta ke-488 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu. Nah, kemudian bedanya diresmikan sama tidak diresmikan apa tuh Bu? Maksudnya apakah setelah diresmikan jadi lebih terpromosikan atau bagaimana? Iya, dengan diresmikan otomatis kita jadi semakin semangat untuk terus berkarya, menggali potensi budaya Betawi terutama ya, dan kepuasan tersendiri buat kita untuk terus berkarya sih intinya. Nah, kan ini kalau saya nggak salah nih ya Bu ya, kan ciri khas batik Gobang tuh ada ondel-ondelnya. Betul. Ya kan, ini seperti yang Sobat Budaya juga bisa lihat ya dipamerkan di sini ya. Ada ondel-ondel sama ada penari topeng kali ya itu ya kurang lebihnya. Nah, waktu pertama kali bisa dapet batik Betawi deh pakai ondel-ondel tuh gimana tuh Bu Yosi? Iya, awalnya memang saya membuat batik sebelum membuat batik Jakarta, saya membuat batik untuk
daerah di wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Saat itu saya memang disuruh untuk menjadi pencetus batik Depok, Bogor, Bekasi. Tapi sebagai warga Jakarta, saya sendiri akhirnya menjadi tantangan ya buat saya untuk kenapa enggak saya buatkan untuk Jakarta di mana saya tinggal. Sementara daerah wilayah lain sudah saya bikinin dan hasilnya juga kayaknya menurut dari pemerintah setempat, makanya kita diharapkan menjadi warga di sana, suruh pindah KTP dan saya merasa cinta Jakarta, jadi kenapa enggak saya membuat batik untuk Jakarta khususnya Betawi. Ini jadi kayak semacam tanggung jawab warga gitu. Betul, ya sebagai warga Jakarta, tentunya. Iya, saya dulu juga waktu ikutan Nona Jakarta tuh gini, udah lama dari lahir tinggal di Jakarta tapi nggak tahu apa-apa soal Jakarta. Apa yang kita berikan untuk Jakarta ya. Coba deh saya ikut Abang Nona Jakarta, oh ternyata jadi banyak terbuka kesempatan belajar dan bisa memberikan hal baik untuk Jakarta. Jadi kurang lebih gara-gara itu kali ya. Terus Bu, akhirnya memastikan dan menjadikan bahwa motif khasnya batik Gobang adalah ondel-ondel tuh gimana? Jadi gini, satu karya itu sebenarnya Jakarta itu bukan hanya ondel-ondel aja ya. Itu ada flora fauna, kita juga ada pembangunan kota Jakarta seperti patung, gedung, terus flora fauna itu bunga, daun gitu ya. Tapi belum tentu bisa 100% menciri khaskan Betawinya. Karena semua wilayah misalnya daun sirih gitu. Kayaknya di daerah lain juga ada batik daun sirih. Batik kembang manggar di wilayah lain juga ada kembang manggar. Jadi yang khas yang membedakan batik Betawi dengan batik-batik di wilayah lain adalah ondel-ondel. Jadi dengan jenis flora fauna seperti apapun ketika ada sentuhan ondel-ondel, semua orang akan lihat bahwa ini adalah batik Betawi. Iya, tapi ini Ibu juga tetap memasukkan flora dan fauna. Betul, ada daunnya, ada bunganya ya kan. Lebih kalau Gobang itu lebih mengangkat tema klasik. Ini yang saya mau tanya nih Bu. Banyak sekali kalau misalnya kita, oh ya batik Betawi, ondel-ondel gitu ya. Tapi terus jadinya gini, oh kayak batik anak-anak, ada ondel-ondelnya gitu. Tapi kan kalau batik Gobang tadi seperti bilang kan nuansanya klasik gitu. Dan ini jadi dipakai oleh kami gitu ya. Untuk acara resmi, acara non formal pun masih bisa gitu. Gimana tuh caranya Bu supaya mengolah desain ondel-ondel tapi nggak selalu kelihatan jadi kayak nggak kayak anak batik ya. Jadi memang ada story-nya. Awal saya membuat batik klasik Gobang itu juga banyak bukan tantangan ya. Ya banyak suara-suara bahwa ini bukan batik Jakarta, ini batik Jawa lah, inilah segala macam. Padahal itu sebuah karya itu kan sebenarnya tidak bisa dibatasin gitu ya. Jadi kenapa enggak, saya yakin 100% warga Jakarta mungkin bukan tidak suka ya, tapi tidak pede dengan warna yang ngejreng-ngejreng gitu. Jadi kesannya kayak nggak resmi gitu ya. Dan saya melihat 20% warga Jakarta yang mungkin seperti saya termasuk ini kurang pede atau kurang nyaman dengan warna yang ngejreng-ngejreng. Saya ingin membuat untuk yang 20% warga Jakarta, dan saya target selanjutnya adalah bagaimana yang minoritas itu bisa menjadi mayoritas dengan membuat batik klasik. Dan alhamdulillah dari karya-karya saya ini sudah dipakai di acara-acara internasional. Iya Bu. Jadi sebelum kita membahas ajang internasional ya batik Gobang keliling dunia, memang betul kalau Betawi itu kan kita selalu ngeliatnya gonjreng warna-warni gitu ya. Tapi di sini pun masih terlihat warna, namun dengan warna dasar hitam, dengan ada motif-motif yang klasik ini. Jadi memang itu menampilkan nuansa yang berbeda, dan itu Bu Yosi melihat pangsa apa itu namanya, penyuka batik atau penikmat batik Betawi itu yang berbeda gitu ya Bu ya. Jadi ada lagi nih lapisan yang baru yang bisa pakai batik Betawi ondel-ondel ini. Nah, kalau yang internasional nih Bu Yosi, waktu kesana dalam rangka apa? Promosi budaya kah? Atau memang dalam tema fashionnya kah? Atau gimana? Sebenarnya kalau untuk acara dalam negeri sendiri, orang-orang di luaran sana, para delegasi atau orang-orang di luar negeri sana melihat batik itu adalah klasik.
Yang mereka tahu yang dinamakan batik itu adalah klasik. Jadi saya sebagai warga Jakarta, saya ingin batik saya bisa diterima di dunia internasional, maka saya membuat batik Betawi dengan tema klasik gitu. Supaya bisa diterima juga dan sesuai dengan ininya mereka ya. Iya, karena yang mereka tahu batik itu sebenarnya ya batik-batik seperti Jawa, batik-batik klasik sebenarnya. Dan di Jakarta banyak banget yang bisa kita gali untuk menjadi sebuah batik Betawi klasik yang eksklusif gitu. Ya ini berarti kan batik tulis ya? Betul, batik tulis. Klasik karena ada tanahannya. Ada tanahannya. Tanahan tuh ini ya? Iya betul. Kalau kosongan kan kalau batik Betawi biasanya kosongan ini kosongan nih. Iya. Ini maksudnya kosongan dasarnya ya. Kalau yang dipakai Mbak Mudi itu yang tanahan klasik seperti yang kain yang di tengah itu ya, ada motifnya di dasar. Betul. Oh oke. Nah kalau di event internasional itu dalam ajang apa sih Bu? Kita biasanya diberangkatkan ada bisa B2B, ada international exhibition, fashion show, dan membatik. Sosialisasi cara membuat batik gitu. Susah sih ngegambar ondel-ondel, nanti kadang-kadang kan jatuhnya jadi yang tadi anak-anak. Terus respon dunia internasional terhadap batik Betawi khususnya gimana Bu Yosi? Kalau saya, tugas utama saya sebagai pelaku dan pekerja seni khususnya batik, saya ingin masyarakat di dunia internasional itu tahu dulu cara membuat batik, seninya membuat batik, susahnya membuat batik, sambil mengajari membatik, tapi dengan gambar ondel-ondel yang mencirikaskan khas Betawi. Disitulah saya bisa bersosialisasi, bisa memberikan edukasi ke dunia internasional bahwa batik Betawi itu ya ikonnya mengangkat budaya Betawi dengan ondel-ondel. Bu Yosi sebenarnya dari awal tadi kan bilang karena punya tanggung jawab udah bikin batik dari sekitar Jakarta, terus sekarang baru yang Jakartanya sendiri. Sebenarnya waktu itu kebayang nggak bahwa dengan mengembangkan motif ondel-ondel ini, batik gobang ini, ternyata bisa sampai ke internasional itu dalam salah satu rangka juga untuk memperkenalkan identitas kota Jakarta melalui budaya dan melalui fashion. Ini dulu memang sudah terpikir itu? Kalau sebelum saya membuat batik untuk Jakarta sendiri, saya memang sudah dikirim ke beberapa negara, terutama di Eropa yang setiap tahun kita ikutin. Oke. Jadi memang sudah punya pengalaman itu. Betul, punya pengalaman, dan nambah lagi setelah kita membuat konsen di batik Betawi ini, akhirnya saya jadi lebih terarah untuk mempromosikan di dunia internasionalnya itu batik Betawi. Bu Yosi melihat seberapa jauh sih dengan membawa batik gobang ini sebagai salah satu motif khasnya Jakarta bisa memperkenalkan budaya Indonesia di skala internasional? Buat saya lewat budaya kita menjadi lebih terhormat, menjadi bangsa yang bisa kita banggakan dengan menggunakan batik. Lewat batik itulah menjadi ciri khas warga Indonesia, bangsa Indonesia, dengan berbagai macam motif batik yang saya promosikan untuk keluar negeri. Tapi sejak tahun 2015 saya hanya mempromosikan batik Betawi. Memfokuskan diri ya, termasuk sampai ke Libanon. Luar biasa. Nah, apakah tadi yang Bu Yosi sampaikan itu adalah pesan-pesan moral di balik semua perjalanannya Bu Yosi, atau sebenarnya ada pesan moral lain sih Bu yang ingin disampaikan melalui karya-karyanya Bu Yosi? Ya, pesan moral dalam hal ini karya-karya saya dipesan moralkan bahwa jangan kita tuh harus terus semangat untuk terus berkarya, mempromosikan dan bangga membuat satu karya yang bisa dibanggakan, bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Bu Yosi, saya tuh kagum loh, soalnya dalam mengangkat budaya gitu ya, mungkin kalau di bidang fashion dianggap lebih mudah lah karena semua orang pasti pakai baju, semua orang punya event lah yang harus pakai batik gitu. Tapi Bu Yosi sendiri dalam mengembangkan batik gobang sejak tahun 2015 setelah fokus itu masih menemui kendala-kendala apa sebenarnya
udah lancar aja langsung kayak sebelum-sebelumnya kan memang sudah punya pengalaman di situ gimana Bu Yosi? Kalau kendala pasti ada. Namanya orang buat satu karya itu kendala pasti ada. Pertama di motif desain, karena di motif itu kita harus terus menggali potensi budaya, flora, fauna dan pembangunan yang ada di Jakarta. Sehingga batik yang kita bikin itu tidak monoton, jadi terus berkembang, lebih inovatif, lebih berkreatif gitu. Itu sih. Yang kedua adalah masalah SDM. Pembatik di sini jujur aja sudah mulai punah, dan saya agak sedih ya, karena memang dari keturunan saya, nenek juga juragan batik ya, pembatik gitu, jadi memang sudah ada darah. Dan yang bagus sebenarnya, pembatik yang sebenarnya adalah orang yang punya darah batik sih sebenarnya gitu. Dan saya sebagai orang yang bangga dan mencintai berkarya dalam bentuk batik itu, saya menciptakan suasana baru dengan cara regenerasi. Karena semakin mulai punahnya pembatik gitu ya, mulai sedikit, jadi SDM-nya kita regenerasi lewat pemberdayaan masyarakat yang sudah saya lakukan, pemberdayaan masyarakat di Pulau Seribu. Jadi saya ngajarin penduduk Pulau Seribu untuk membuat batik dan hasilnya di luar dugaan saya. Terus yang kedua, kegiatan sosial saya itu ngajarin membatik untuk ODGJ, orang dalam gangguan jiwa dan disabilitas. Dan yang ketiga untuk para mahasiswa saya. Itu karena kebetulan saya jadi dosen juga, psikologi bisnis. Psikologi bisnis. Betul. Nggak ada urusan sama seni ya Bu ya, dosennya? Sebenarnya ada juga sih. Oh gitu. Karena semuanya itu sebenarnya kalau kita ngerti secara, jadi kan mahasiswa itu diajarin bukan hanya untuk membuat skripsi aja, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat satu produk. Dan di situ ada nilai seninya, mengangkat budayanya, bagaimana membuat produksi dari hulu ke hilir sampai packaging sampai strategi pemasaran gitu. Bu Yosi, dengan semua kegiatan yang beraneka ragam tapi masih dalam satu nuansa untuk mengembangkan batik Betawi gini, kalau saya nggak salah melihat apa yang Ibu sampaikan, ini Bu Yosi ada bekerja sama nggak sih Bu dengan komunitas atau dengan akademisi, atau apakah support dari instansi pemerintah ini tetap selalu menjadi salah satu bagian dari usaha Bu Yosi supaya bisa mengembangkan lebih jauh, atau bagaimana? Ya, kita kerjasama, kita tidak akan pernah lelah untuk berkarya dan terus belajar ya dengan siapapun gitu. Artinya saya juga berkolaborasi dengan salah satunya dengan Ibu Poppy Darsono kemarin di acara Indonesia Fashion Week, dan alhamdulillah saya menjadi memperagakan busana batik Gobang di closing seremonial gitu. Jadi itu kebanggaan buat saya tersendiri. Karena itu adalah satu hal kesempatan yang luar biasa untuk di dunia fashion gitu kan. Ya. Terus juga kerjasama dengan Institut Fashion Design yang di situ di mana mahasiswa yang jurusan desain baju kita kolaborasikan dengan bahan dari kita gitu. Mereka kolaborasi karena kan saya bukan desainer baju tapi desainer bahan batiknya. Jadi kolaborasi dengan mahasiswa desainer baju dengan saya gitu. Kemudian hasil karyanya kemana tuh Bu? Kita fashion showin ada lewat Abang None. Jadi setiap tahun kayaknya hampir, walaupun tidak seluruh wilayah tapi hampir seluruh wilayah. Dan untuk provinsi juga malam final Abang None provinsi, juga untuk duta museum yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan juga gitu. Dan promosi-promosi lain ya, misalnya ada pemain bola yang datang ke Indonesia gitu ya, nah itu promonya mereka bisa pakai cukin gitu. Oh, berarti yang Ibu bikin ini tidak hanya kain untuk perempuan saja gitu, misalnya dengan baju-baju dress ini, tapi juga untuk abang-abang ya, abang-abang tuh maksudnya untuk laki-laki juga ya. Kan tadi Ibu bilang ada cukin gitu ya. Jadi dalam bentuk apa gitu pengembangan? Jadi memang pola kain batik itu sendiri kita bikin yang netral ya.
ada juga batik yang kerahnya sendiri, lengannya sendiri gitu ya dibikin. Itu ada plus minusnya karena begitu si customer atau yang pakai berbadannya besar atau kurus, nah itu tidak jadi kurang pas gitu loh. Jadi saya bikin pola yang simple untuk yang berbadan kurus atau besar, itu semuanya bisa dipakai gitu. Itu juga mungkin memperluas pangsa pasarnya Betul. juga ya. Betul. Jadi kalau memang tadi sampai ke event internasional kan pasti mereka juga perlu ukuran yang besar, lebih panjang juga mungkin ya. Jadi itu mempermudah gitu. Untuk membuat, jadi bisa dibikin untuk laki-laki dan perempuan. Sebenarnya pangsa pasarnya Bu Yosi sendiri ke dalam hanya yang di Indonesia, yang di Jakarta aja kah? Atau memang maunya sebenarnya emang si sana tuh yang di luar negeri semua gitu Bu? Jadi gini, tadi saya jelasin Mbak Modi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Apakah hanya bahan aja? Jadi kita juga di rumah dari sebuah desain kain kita bisa kembangkan menjadi interior. Jadi nanti kalau ke galeri batik, Mbak Modi bisa lihat interior yang bisa dipakai untuk hiasan dinding atau hiasan untuk di depan rumah. Home decor gitu ya. Jadi semuanya diangkat dari budaya Betawi gitu. Dan maaf ya Bu, tadi saking semangatnya gitu ya. Jadi tidak hanya kain, tapi juga bisa dikembangkan menjadi dekorasi, desain interior. Iya benar juga. Nah, kalau itu berarti motifnya bisa disesuaikan kan? Iya, tapi itu dalam bentuk kayu. Jadi yang kita ambil adalah desainnya. Apakah maksudnya seperti yang di box ini Bu? Iya betul, salah satunya di box untuk packagingnya, jadi lebih cantik gitu. Iya, ini kan ada depannya ondel-ondel, yang di sekelilingnya gigi balang, betul ya. Gigi balang. Ya jadi itu bisa dikembangkan dari motifnya dalam bentuk yang lain untuk pemanfaatannya. Betul. Oke. Nah tadi tuh yang saya tanya lagi tuh Bu. Jadi pasar utamanya itu sebenarnya hanya di Jakartanya aja, apa emang sebenarnya Bu Yosi itu emang sudah membidik penikmat fashion di internasional? Kalau sebenarnya bukan kita memilih pangsa pasar, tapi kalau dalam usaha memang kita harus ada target marketnya ya. Jadi target market untuk Gobang itu sendiri adalah middle up memang. Dan kebanyakan dari Jakarta, tapi saya juga membuat batik untuk provinsi-provinsi lain. Seperti kemarin yang sudah kita diresmikan adalah kita bikin tapi tetap pakai nama Gobang, jadi namanya Gobang Borneo Nusantara. Dan kebetulan kemarin sudah di launching oleh Pak PJ Gubernur Kaltim. Jadi memang batik itu saya ciptakan untuk Kalimantan Timur dan untuk IKN gitu. Dan untuk ke luar pun saya membuat desain atau membuat batik. Kalau saya pergi ke luar negeri pasti saya akan membuat desain khusus untuk negara yang kita datengin gitu. Sebagai souvenir. Setidaknya membuka wawasan dan edukasi warga yang kita datengin, negara yang kita datengin bahwa ikon di negaranya pun bisa dijadikan batik. Gitu sih, bisa aja deh bukan caranya. Ya karena mereka juga melihat peluang gitu ya. Betul, mereka juga pasti bangga kan. Betul. Dan itu kan special edition ya, limited karena ini ibu bikin. Nanti kalau saya mau dong yang itu, pesen dulu gitu ya Bu. Wah menarik sekali. Ada ini nggak Bu cerita-cerita menarik dalam mengembangkan batik Betawi Gobang ini gitu kan? Memang Bu Yosi banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam bentuk desain batiknya sendiri. Tapi kalau cerita yang menarik berkaitan dengan batik Gobang untuk Betawi ada nggak Bu? Ada. Apa tuh? Jadi buat saya seorang desainer, saya sebenarnya lebih ke arah seniman ya. Karena untuk mendapatkan satu desain itu menunggu momen yang pas gitu loh. Jadi tadi saya sempat sebelum syuting tadi sempat cerita juga sama Mbak Modi bahwa ada hal-hal tertentu yang mungkin orang di luar sana atau customer tidak tahu bahwa karya desain itu sebenarnya bagaimana kita menuangkan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat ke dalam sebuah kain menjadi sebuah cerita yang bahkan mungkin yang kita rasakan atau kita lihat yang orang lain tidak lihat.
kita bisa masukkan dalam sebuah kain. Ada story-nya yang jadi satu ketika saya antara sadar dan tidak melihat sebuah pohon gitu. Akhirnya pohon itu hanya berbentuk ranting-ranting. Akhirnya saya tuangkan dalam sebuah batik. Dan setelah berapa tahun kemudian ternyata itu menjadi ikonnya IKN yang akan menjadi ibu kota. Iya, dan itu namanya pohon hayat. Dan saya baru tahu gitu. Dan di situ yang saya gambar ini ngomong saya agak merinding ya. Yang saya gambar di situ ada sekelompok singa. Singa itu kan menandakan raja ya. Rajanya hutan gitu. Dan di situ ada sekelompok gerombolan singa dan di bawah pohon ranting-ranting besar. Pohon hayat. Iya, itu namanya pohon hayat. Setelah saya tahu ternyata ikonnya dari IKN itu pohon hayat, termasuk yang waktu ada COVID, saya nggak tahu membuat buletan, ternyata itu adalah si COVID itu. Gitu. Jadi memang ada hal yang mungkin nggak bisa saya ceritakan terlalu banyak, tapi intinya seperti itulah gitu. Saya pikir gini Bu, jadi kayak misalnya kita ngeliat daun gitu ya. Kalau kita mah cuma ngeliatnya daun aja, tapi dalam pikirannya Bu Yosi mungkin daun ini bisa bicara sebuah apa, jadi bisa bicara, jadi gimana dan gitu bisa diajak bicara. Oh gitu. Dan satu desain kita membuat daun gitu ya. Gitu kita terapkan dalam sebuah kain, itu kita bisa kembangin. Dari satu motif itu kita bisa kembangin bisa menjadi sampai 50 motif pun bisa. Tergantung kekuatan kita untuk terus berimajinasi, berinovasi. Yang tadi Ibu bilang supaya nggak monoton gitu. Betul. Oke lah kita bilang ondel-ondel gitu ya. Tapi ondel-ondel pun tetap harus dikembangkan dalam bentuknya kah, warnanya, bajunya, motif baju dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi memang makanya perlu momen-momen tertentu untuk bisa mengembangkan dan terinspirasi dengan berbagai hal yang kita nggak pernah kepikiran gitu ya Bu ya. Luar biasa deh Bu. Ini satu lagi. Tadi kalau nggak salah Ibu sempat bilang mengenai pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu untuk belajar membatik. Nah, Ibu melihat nggak bahwa dari batik nih, dari batik Betawi nih bisa sampai berkembang kemana-kemana gitu tuh. Artinya Bu Yosi itu kan tidak hanya urusan desain, tapi juga bagaimana supaya bisa ada regenerasi pembatiknya. Ini supaya bisa ada orderan dari luar negeri gitu kan. Ini strateginya apa sih Bu? Biar masuknya siapa tahu sobat budaya lain juga sebenarnya ingin gitu loh mengembangkan budaya di dalam dunia fashion gitu. Apa ada tips and triknya nggak tuh Bu Yosi? Iya, jadi karena ini produk handmade, produk karya tulis tangan ya, jadi bukan produk pabrikan. Jadi kita untuk pemasarannya pun kita menggunakan personal branding gitu. Contohnya saya tidak pakai sosmed untuk menjual produk, tapi saya menjadikan sosmed itu untuk ajang promosi, di mana kayak Instagram itu mengangkat misalnya kayak kepala negara, gubernur, presiden, bahkan nanti Mbak Maudi sendiri itu sudah menjadi branding. Dan itulah promosi pemasaran satu-satunya kita untuk online gitu ya. Kita tidak mencantumkan harga di online di sosmed, tapi kita personal branding mengangkat orang-orang yang menggunakan batik gobang. Aduh, bangga sekali saya dapat dikasih kesempatan menggunakan batik gobang dalam beberapa episode podcast budaya ini. Thank you loh Bu. Sama-sama. Terima kasih sekali. Ya, jadi penting untuk bisa menempatkan hasil karya kita gitu ya. Untuk mengenalkan dengan apa nih gitu kan. Karena penjualan itu pangsa pasar, target pasar kita adalah kita sendiri yang akan harus menentukan sebelumnya. Pasarnya mau kemana, middle up atau yang bottom gitu. Jadi akan dipasarkan dimanapun. Sebelum membuat satu produk memang kita harus sudah tahu target marketnya, itu sih yang penting. Ya, jadi bukan masalah melulu soal seninya ya. Iya. Oke, bahwa batik Betawi Gobang ciri khasnya ondel-ondel, pengembangan motifnya seperti apa. Tapi ternyata yang bisa membuat sukses batik Gobang Betawi ini sampai ke internasional, bahkan
sampai membuka kesempatan ke negara-negara lain juga adalah itu tadi ya, personal branding. Betul. Bagaimana Batik Gobang ini dikenal gitu. Betul. Ternyata dikenal sebagai yang klasik, dipakai untuk gubernur luar negeri, wali kota dari luar negeri, karena anggota Urban 20, para pemimpin dunia yang anggota KTT juga pakai. Buat saya itu personal branding untuk penjualan secara online gitu. Luar biasa, saya senang sekali bisa ketemu sama Bu Yosi dan ngobrol-ngobrol nih. Tapi waktunya udah tinggal sedikit lagi. Bu Yosi, ada nggak yang ingin disampaikan ke Sobat Budaya? Silahkan sebelum kita tutup perjumpaan kita. Buat Sobat Budaya, teruslah mencintai karya-karya Indonesia yang bisa mengangkat dan bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu produk ekonomi kreatif yang mengangkat unsur budaya Betawi. Baik, terima kasih sekali Bu Yosi ngobrol-ngobrolnya. Jadi sudah jelas bahwa Batik Gobang ini memang bisalah kita angkat sebagai salah satu dari produk yang mengembangkan warisan seni dan budaya. Betul. Gitu ya Bu ya, yang berkembang di Jakarta dengan mempelajari dan melestarikan Batik Gobang ini diharapkan dapat membantu untuk menjaga tradisi dan identitas budaya Betawi sehingga kita bisa bangga memakai batik Betawi gitu ya Bu. Ya. Terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya, sukses, semangat terus, semoga mendapatkan berbagai inspirasi-inspirasi lain nanti. Aku siap loh Bu kalau minta pakai bajunya Bu Yosi lagi. Kita juga siap untuk Mbak Modi kalau ada acara menggunakan batik Gobang. Aduh, senangnya disupport terus sama Batik Gobang. Karena saya juga mensupport remaja-remaja yang ada di Jakarta, baik duta wisata, Putri Indonesia, Abang None, semua kita support, boleh meminjam batik Gobang tanpa dikenain biaya. Ini luar biasa. Yang namanya salah satu support dari budaya juga adalah itu tadi, membantu untuk baju dan karya dan produknya itu bisa dipakai supaya bisa terlihat dan bisa orang-orang, iya ya bagus ya lucu ya, oh ini ternyata batik. Dan mereka secara tidak langsung akan menyebutkan produk yang dipakainya, menyebutkan nama Gobang. Betul. Jadinya kalau brand awareness gitu ya. Yeah. Mantap nih Sobat Budaya, bisa ngobrolin soal karya seninya, bisa ngobrolin strategi bisnisnya. Ini kapan-kapan kita undang lagi aja Bu Yosinya ya. Ya, terima kasih. Makasih Bu Yosi. Sobat Budaya, semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini menarik ya untuk diikuti. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk menjadi Bu Yosi lainnya gitu ya. Untuk melestarikan tradisi budaya Betawi dalam bentuk fashion misalnya. Atau Sobat Budaya punya ide nih, wah kalau kayak gitu saya pengen dong tema yang dibahas di podcast budaya mengenai ini dan itu, silakan ya disampaikan ke kita, nanti bisa dibantu untuk bisa menjadi narasumber dalam episode budaya lainnya. Nah untuk saat ini kami pamit dulu, sampai jumpa lagi dalam podcast budaya berikutnya. Mari kita pamit dulu.